Halo semuanya, balik lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, sumpah, ini relatable banget buat kita semua. Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji tiap bulan tuh kayak, ya numpang lewat doang? Baru juga masuk tanggal muda pas buka aplikasi mobile banking, astaga, saldonya tinggal sisa-sisa napas. Bikin kita terpaksa narik napas panjang kan? Tenang, tenang, kamu sama sekali nggak sendirian kok. Ini tuh perasaan yang super universal dan ya, emang bikin frustrasi banget. Coba deh, kita jujur-jujuran sama diri sendiri sekarang. Gaji numpang lewat doang. Coba inget-inget lagi deh kebiasaan kita bulan lalu. Perasaan kita nggak beli barangnya aneh-aneh atau kemahalan deh. Nggak ada tuh ceritanya beli motor baru atau liburan mewah yang menguras kantong atau tiba-tiba check out gadget puluhan juta. Nggak akan. Tapi misterinya adalah kenapa uangnya tetap aja menguap. Lenyap gitu aja tanpa jejak. Ini benar-benar misteri bulanan yang bikin kita garu-garu kepala kebingungan. Dan lucunya gini, kalau udah ngerasa bokek, otak kita tuh otomatis langsung mikir, wah, fix nih, aku harus cari kerjaan dengan gaji yang lebih gede. Padahal, ada satu fakta menarik yang menampar mitos itu. Faktanya, banyak banget orang dengan penghasilan besar juga tetap bokek. Kok bisa? Ya bisa. Karena akar masalah utamanya tuh seringkali bukan di seberapa besar nominal uang yang masuk rekening kita. Bukan. Masalah sebenarnya itu justru berakar dalam pada gaya hidup kita sendiri. Nah, biar kebocoran ini nggak terus-terusan kejadian, ini dia peta jalan pembahasan kita kali ini. 1. Misteri gaji numpang lewat. 2. Jebakan diskon dan stres. 3. Mindset minimalisme finansial. 4. Trik praktis mengatur uang. Dan yang terakhir, kaya versus terlihat kaya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misteri gaji numpang lewat. The mystery of the passing salary. Sering banget kejadian nih, pas gaji naik, gaya hidup tiba-tiba ikut naik. Ini yang sering banget disebut lifestyle creep. Asal kamu tahu, kehancuran finansial itu amat sangat jarang datang dari satu pembelian raksasa yang tiba-tiba. Jarang banget. Justru, bahaya sebenarnya tuh ngumpet di kebocoran-kebocoran kecil yang berulang tiap hari. Coba deh kita hitung. 50.000 buat jajan kopi sore. 100.000 buat layanan berlangganan yang jarang ditonton. 200.000 gara-gara iseng check out barang lucu. Kelihatannya sih aman-aman aja kan? Tapi kalau angka-angka receh ini diakumulasi selama sebulan penuh, wah, totalnya bisa jauh lebih bengkak dan lebih mengerikan daripada tagihan cicilan tetap bulanan kamu. Jadi, pertanyaan pentingnya sekarang adalah, kenapa sih kita sering banget belanja? Coba kita bedah sedikit psikologi di balik kebiasaan pengeluaran kita ini. Sebenarnya transaksi itu sering banget terjadi bukan karena kita benar-benar butuh barangnya. Kita tuh belanja karena dorongan impulsif aja. Kadang karena bosen pas lagi di sela-sela jam kerja, atau stres mikirin deadline yang numpuk, atau sekedar nyari rasa nyaman yang instan gitu loh. Tapi masalah terbesarnya di sini, sensasi happy dari belanja emosional ini tuh cepet banget hilangnya. Sementara tagihannya dan saldo yang merosot itu, ya itu sih sifatnya nyata banget dan permanen angkring di rekening kamu. Lanjut ke bagian kedua, jebakan diskon dan stres. The discount and stress trap. Mari kita bikin perbandingan yang tegas di sini. Beli karena butuh versus beli karena diskon. Gini, di era modern ini, kita tuh bener-bener hidup di dalam ekosistem yang sengaja dirancang buat memanipulasi logika kita. Algoritma aplikasi e-commerce tuh pinter banget. Mereka tahu persis gimana cara mainin psikologi kita, terutama rasa takut kehilangan kesempatan, alias FOMO. Ada flash sale lah, gratis ongkir, promo cuma hari ini. Tapi, dengerin poin krusial ini ya, membeli barang yang nggak kamu butuhkan, meskipun itu lagi diskon 70%, itu bukan sebuah penghematan. Sama sekali bukan. Itu artinya, kamu baru aja membuang uangmu untuk sesuatu yang sia-sia. Penghematan paling sejati itu ya, kalau nggak butuh, nggak beli sama sekali. Titik. Nah, tolong diresapi baik-baik ya, belanja itu bukan obat stres yang permanen. Kalau kamu nyoba ngobatin rasa capek mental, lelah kerja, atau burnout dengan cara lari berbelanja, kamu lagi masuk ke lingkaran setan yang bahaya banget. Stres kerja diobati dengan belanja. Belanja bikin uang habis ya bikin kamu tambah stres. Terus aja muter di situ. Mulai sekarang, coba deh cari alternatif yang gratis buat ngelepasin stres kamu. Kayak jalan kaki sore-sore, olahraga, ngobrol santai sama teman, atau nulis jurnal. Jauh lebih aman buat dompet dan mental kamu. Kita masuk ke bagian ketiga, mindset minimalisme finansial, financial minimalism mindset. Gini, minimalisme finansial ini sama sekali bukan berarti kamu harus hidup pelit yang ekstrim gitu ya. Bukan. Ini tuh sebenarnya sistem simple buat ngurangin kebocoran tanpa bikin kualitas hidup kamu turun demi yang namanya ketenangan.
Fokus utamanya adalah ngurangin kekacauan dari terlalu banyak pilihan acak yang kita buat tiap hari, atau kerennya disebut decision fatigue. Jadi, ketika kita udah berhasil nyingkirin hal-hal yang emang gak penting, uang dan energi kita otomatis gak bakal bocor secara acak lagi. Sekali lagi, ini bukan tentang ngebatasin kebebasan kamu, tapi justru membebaskan pikiran kamu dari beban finansial yang gak perlu. Dan mindset ini bener-bener wajib diingat. Beli kualitas bukan kuantitas. Hidup minimalis itu nggak berarti kamu cuma boleh beli barang termurah yang ada di pasaran. Bukan gitu konsepnya. Minimalisme itu tentang beli barang yang emang ngasih nilai nyata buat hidup kamu. Ibaratnya gini, beli sepasang sepatu kerja yang kualitasnya bagus dan bisa awet bertahun-tahun, jatuhnya bakal jauh lebih hemat loh, dibanding beli sepatu murahan yang tiap 3 bulan jebol terus harus ganti baru. Atau beli kasur yang bagus. Itu kan investasi yang luar biasa buat kualitas tidur dan produktivitas kamu besoknya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, trik praktis mengatur uang. Practical tricks to manage money. Trik pertama ini diwakilin sama satu angka sakti, 3. Ini yang namanya aturan tunggu 3 hari. Sumpah, ini tuh tameng terbaik kamu buat nangkis godaan belanja impulsif. Jadi praktiknya gini, pas kamu lihat barang yang rasanya pengen banget kamu beli, stop, berhenti dulu. Jangan buru-buru dipencet tombol bayarnya. Kasih waktu jeda tunggu selama 3 hari penuh. Waktu jeda ini tuh penting banget buat ngasih kesempatan emosi sesaat kamu buat mereda. Nah, kalau setelah 3 hari berlalu dan kamu menyadari, wah ternyata aku masih butuh banget nih barang, baru deh kamu buat keputusan logisnya. Trik selanjutnya, aku ulangi, jangan pernah nyimpan semua uangmu cuma di satu rekening gede yang nyampur aduk tanpa nama. Otak kita tuh pinter nipu loh. Begitu lihat tumpukan uang yang gede, otak otomatis nganggap itu sebagai izin buat bebas berbelanja. Pisahin uang kamu sesuai fungsinya masing-masing. Bikin pos-pos porsi khusus. Ada buat kebutuhan, tabungan, hiburan, dana darurat, sampai investasi. Dan aturannya tegas. Kalau misalnya pos dana hiburan buat bulan ini udah habis ludes, ya udah, hiburannya kelar. Kamu dilarang keras nyomot dari pos yang lain. Terus gimana cara mulainya? Langkah pertama, unfollow aja tuh semua akun dan toko yang terus-menerus mancing hasrat belanja kamu. Matikan juga notifikasi aplikasi marketplace di HP. Langkah kedua, kamu harus tentuin sendiri, berapa sih standar angka cukup buat hidup kamu? Jangan pakai angka standar orang lain. Ketiga, mulai deh biasain masak di rumah. Karena percaya deh, jajan atau makan luar itu salah satu sumber kebocoran duit paling agresif. Dan yang keempat, bikin sistem transfer otomatis buat tabungan, tepat di hari kamu gajian. Rutinitas finansial yang sehat itu emang kedengarannya agak membosankan sih, jujur aja. Tapi, sistem yang membosankan inilah yang nantinya bakal menciptakan stabilitas yang luar biasa dalam hidup kamu. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Kaya versus terlihat kaya. Rich versus looking rich. Gini ya, media sosial tuh sering banget menjebak kita buat seolah-olah harus terlihat kaya. Gadget seri terbaru, mobil mewah, update liburan estetik. Tapi kenyataannya di balik layar, seringkali semua itu cuma ditopang sama cicilan yang mencekik leher dan tumpukan utang konsumtif. Intinya mereka sekedar beli validasi. Coba bandingin sama mereka yang benar-benar punya finansial sehat. Penampilan mereka dari luar mungkin kelihatan biasa-biasa aja di mata publik. Tapi mereka punya fondasi tabungan yang kuat, nggak pernah pusing mikirin tanggal jatuh tempo tagihan, dan yang terpenting, mereka bisa tidur dengan sangat nyenyak setiap malam. Jadi, poin krusial yang mau aku tekankan di sini adalah dana darurat itu adalah bentuk kebebasan. Tolong banget pahami ini ya. Dana darurat itu bukan sekedar deretan angka mati di rekening bank kamu. Dana darurat adalah ruang bernapas yang nyata saat kehidupan tiba-tiba ngehantem kamu. Entah itu pas kerjaan lagi terancam, atau tiba-tiba ada kerusakan kendaraan yang tak terduga, kamu nggak bakal hancur lebur dan dilanda kepanikan. Kenapa? Karena kamu udah punya bantal penyangga yang siap menahan jatuhnya kehidupan kamu. Dan sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan tajam yang wajib banget kamu ingat-ingat. Jadikan ini semacam saringan pamungkas ya, sebelum kamu beli barang apapun ke depannya. Tanyakan ini, apakah barang ini benar-benar memperbaiki hidupku, atau ini cuma sekedar kesenangan sesaat? Kalau kamu berani jujur ngejawab pertanyaan ini, selamat, kamu baru aja mengambil langkah pertama yang sangat besar buat melindungi kedamaian pikiran dan kebebasan finansialmu selamanya. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini. Yuk mulai berbenah pelan-pelan dan rasakan sendiri ketenangannya.